Asam dan bau pasti ada yang mati. Omong kosong, keluargamu yang mati. Mama, Datang. Mama. Nak, kamu sudah pulang dari perjalanan dinas. Lihat apa yang aku bilang, perutnya sudah bengkak. Sudah mati setidaknya 7 hari, bagaimana kamu sebagai anak? Apa yang kamu bicarakan? Asam dan bau pasti ada yang mati. Perutnya sudah bengkak, sudah mati setidaknya 7 hari. Aku mati. Mama, maafkan aku. Anakmu datang terlambat. Mama, kenapa kamu bisa mati? Salahku saat kamu pergi dinas dulu. Suruh aku merawat Mama dengan baik, salah aku tidak melakukannya dengan baik. Kalau tidak, Mama tidak akan meminta untuk pisah rumah. Sekarang tidak akan sampai seperti ini. Kalian dengar tidak? Sejak Maupan menikah Wing ini seperti berubah orang. Setiap hari menyusahkan menantu. Terakhir kali aku main ke rumahnya. Lihat Min Min sedang berlutut menyapu lantai. Tidak selesai menyapu, tidak boleh makan Wing waktu muda. Bukan orang yang lembut ya. Tua-tua malah jadi mertua jahat. Tidak. Semua pekerjaan rumah tangga aku yang mengurus. Lihat tangannya seperti orang yang kerja rumah tangga. Tua tidak terhormat, pantas tidak ada yang mengantar. Tapi Mama selalu sehat. Kenapa tiba-tiba mati? Orang tua jahat. Berani bilang ke Maupan itu bukan anaknya. Aku akan membunuhmu. Aku ingat kamu. Kamu yang mengurungku di sini. Tidak kasih makan minum di urung selama 7 hari. Menurut cerita Min Min ini, aku tebak dia ingin kelaparan beberapa hari. Saat kamu pulang dinas, ada alasan untuk mengadu. Tidak menyangka malah mati sendiri. Nak, bukan begitu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia juga selalu menipu kita. Kuo sama sekali bukan anakmu. Dia takut aku memberitahumu kebenarannya, jadi dia mengurungku di sini selama 7 hari penuh. Jangan percaya padanya. Jangan lagi membicarakan ibu mertuaku. Semua kesalahan adalah kesalahanku sebagai menantu. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menghadapimu. Daripada aku sekarang, lebih baik aku pergi ke bawah untuk menemani ibu. Bukan salahmu sejak kamu masuk ke keluargaku. Ibuku berubah drastis, selalu menyusah kamu. Sekarang berakhir seperti ini. Hanya bisa dikatakan ini adalah takdir. Anak bukan seperti itu. Aku dan Paman serta Bibi akan mempersiapkan keperluan pemakaman. Kamu bersihkan tubuh ibu. Ibuku melakukan banyak kesalahan semasa hidupnya, tapi pada akhirnya dia tetap ibuku. Biarkan dia pergi dengan terhormat. Anak. Mau aku bersihkan tubuhmu lagi, mimpi kali kamu. Cai Min Min. Kamu bilang, kamu jadi pengasuh dengan baik saja tidak bisa. Harus bikin masalah, membawa Kuo untuk tes DNA. Sekarang ini akibatnya kamu pantas. Mau memberitahu Maupan kebenarannya boleh. Jangan buru-buru reinkarnasi, tunggu di jembatan Naihe. Tunggu dengan baik, tunggu anak baikmu turun untuk bersamamu. Kamu jahat, aku akan melawanmu. Siapa-siapa di sana? Seandainya aku tahu aku akan jadi ibu mertua yang jahat, dari awal aku tidak akan membiarkanmu masuk ke keluarga Mao.
Ibu, aku bawa Min Min untuk melihatmu. Min Min sudah bertemu ibuku. Halo Tante. Tahun 2016. Di kehidupan sebelumnya saat ini, kamu pasti Min Min lihat saja. Kamu adalah gadis yang tenang dan baik. Kamu anak sialan, tidak tahu dapat keberuntungan dari mana. Ayo duduk. Nak kamu dan Maupan kami lulus bersama kan? Apakah pekerjaan sudah diatur? Ibu, kemari dulu, aku ada yang mau bicara. Kamu brengsek, bagaimana aku mengajarmu selama ini? Berlutut. Kamu masih muda. Udah bikin cewek hamil. Gimana nanti aku bisa ngadepin bapakmu setelah aku mati? Aku tahu salah tapi udah kejadian. Yang penting sekarang gimana cara ngebaikinya. Aku beneran cinta sama Min Min. Kami berdua udah 22 tahun bisa nikah. Setuju aja sama pernikahan ini. Kamu ini. Anak baik, maaf udah bikin kamu susah. Tenang, Tante pasti kasih penjelasan kapan kita ketemuan sama keluarga kamu makan bareng. Buat bahas ini. Nggak ada yang perlu dibahas. Emakku bilang maharnya 388.000. Apa? Menurut keluarga kita, 188.000 itu udah maksimal. Kok bisa semahal itu? Min Min udah nggak punya bapak dari kecil, ibunya yang ngurus. Setelah dia nikah sama kita, ibunya nggak ada yang ngurus, jadi kita nggak boleh ngecewain dia. Sekarang mikir lagi. Dia hamil sama anak yang nggak jelas asalnya. Datang ke rumah kita minta mahar. Itu semua rencananya hidup lagi. Aku nggak bakal biarin dia masuk rumah kita lagi. Aku nggak setuju sama pernikahan ini. Ngomong apa sih? Nak, aku tanya. Perutmu udah berapa lama? Udah tahu. Sebelumnya nggak pernah dengar kamu punya pacar. Tiba-tiba bawa dia pulang pasti karena udah hamil. Apalagi? Ternyata nggak bisa sembunyi dari Ma. Aku brengsek udah ngecewain didikan dan harapan Ma. Mau hukum aku gimana aja nggak apa-apa, tapi yang penting sekarang Min Min dan anak di perutnya. Selalu bilang aku harus jadi orang yang bertanggung jawab. Aku pasti tanggung jawab sama anak di perut Min Min. Ayo berdiri. Jawab pertanyaan tadi, perutnya udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan berarti bulan Mei. Bulan Mei kamu di Beijing sebulan buat skripsi. Apa maksud Tante? Apa maksudnya Tante bilang gitu? Meragukan kalau anak dalam perutku bukan anak Maupan. Bukan begitu, Bu. Akhir Mei kemarin, fakultas mengadakan acara kelulusan, aku pulang beberapa hari lebih awal. Aku ingin lebih lama bersama teman-teman, jadi aku tidak bilang ke ibu anak itu waktu itu. Min Min, jangan berpikir macam-macam. Ibu bukan bermaksud begitu. Benar-benar sempurna. Tidak menyangka dia masih muda. Ternyata bisa berhitung begitu. Karena belum ada kesalahan yang bisa ditemukan. Kalau mau masuk keluarga kita juga boleh. 6 bulan lagi setelah anak itu lahir, bawa hasil tes DNA baru masuk. Ibu ngomong apa sih? Mau mengurus anak orang lain. Sudah kubilang anak itu anakku. Min Min dididik dengan ketat. Dan dia bukan tipe perempuan yang sembarangan kalau tidak. Aku mengejarnya selama 4 tahun kuliah. Kenapa dia baru setuju saat lulus itu? Karena aku sendiri. Yang berbuat salah bukan salah Min Min. Min Min perempuan yang baik, aku tidak izinkan ibu menghinanya. Maupan sedang tergila-gila padanya. Sekarang apapun yang dikatakan tidak akan dia percaya. Lebih baik jadi orang jahat, putuskan hubungan ini. Hari ini aku tidak akan setuju. Kalau tidak kita putus hubungan ibu dan anak. Ibu ngomong apa sih?
Hari ini aku akan bilang biarkan dia masuk. Tidak mungkin ada dia tidak ada aku. Kamu yang memutuskan. Bibi, Maupan memujimu setinggi langit. Tidak menyangka kamu seperti ini. Min Min, jangan dengarkan omongan ibu. Biasanya dia tidak seperti ini hari ini. Aku tidak tahu kenapa dia begitu. Bisa karena apalagi lihat aku hamil sebelum menikah. Berusaha keras merasa aku tidak menghargai diri sendiri. Aku beritahu kamu lebih baik urus celana anakmu. Daripada sibuk mengatur aku. Jangan kira aku mudah diatur. Pernikahan ini kalau mau nikah ya nikah, kalau tidak ya sudah. Min Min, jangan bicara marah Min Min. Maupan. Hari ini kalau kamu berani keluar pintu ini jangan pernah kembali. Ibu kenapa hari ini? Aku selalu mengira ibu adalah ibu yang bijaksana dan pengertian, tidak menyangka hari ini Anda benar-benar menjadi ibu mertua jahat yang dibicarakan orang. Saya. Apakah saya salah bicara? Dia seorang gadis muda. Bermain-main dengan pria liar, hamil dan membuat keluarga kita yang harus membersihkan kekacauannya. Saya tidak mengusirnya dengan sapu sudah baik. Pria liar yang Anda bicarakan itu saya. Anak kandung Anda. Waduh, mulut saya terlalu cepat. Saya yang salah membuat Min Min hamil. Keputusan saya untuk menikahi Min Min. Saya juga mempertimbangkan Anda setelah ayah meninggal. Saya dan Anda saling bergantung. Saya khawatir Anda terlalu kesepian di rumah. Jadi saya berpikir untuk segera menikah. Agar ada lebih banyak orang yang menemani Anda. Anda sebelumnya. Kenapa tidak pernah mengatakan hal seperti ini? Anda tidak memberi saya kesempatan untuk bicara, saya benar-benar tidak mengerti. Sama-sama wanita. Kenapa Anda menyusahkannya? Pan kamu bisa mengatakan hal seperti ini. Saya sangat terharu dengarkan saya. Kamu bisa menikahi siapa saja, tapi Min Min tidak bisa. Gadis ini tidak tulus. Tidak peduli Anda setuju atau tidak. Saya pasti akan menikahi Min Min. Anda pertimbangkan lagi. Untuk sementara saya akan tinggal di rumah teman. Anda jaga diri baik-baik. Saya yang salah. Anak ini terpesona oleh Min Min. Semakin saya tekan semakin dia memberontak. Saya meremehkan si iblis kecil ini. Min Min. Ibumu sudah bicara begitu keras, kenapa kamu masih mengejar saya? Min Min, posisi ibuku tidak mewakili saya. Anda tahu perasaan saya. Jangan banyak bicara manis di sini. Ibumu sudah mengancam akan memutus hubungan ibu anak. Saya tidak bisa menanggung dosa sebesar ini. Kalau begitu, saya akan menggugurkan anak ini, kita putus. Min Minku, jangan menyakiti hati saya. 4 tahun kuliah, kamu tidak pernah melihat saya sekarang. Akhirnya setuju untuk bersama saya, kamu tahu betapa saya menghargai kamu. Dengan anak di perutmu juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibumu sangat menentang hubungan kita, bagaimana kita bisa menikah? Kalau perut ini semakin besar, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Maupan ibuku bilang, kalau tidak ada mas kawin 388.000 dia tidak akan mengizinkanku menikah. 388.000 di sini. Bukannya mas kawinnya 188.000. Baiklah, kamu juga berpikir karena aku hamil aku tidak punya pilihan lain. Kamu pikir aku tidak berharga lagi ya? Baiklah. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang daftar untuk aborsi. Min, bukan itu maksudku, kamu juga tahu. Aku baru lulus, ibuku juga bersikap seperti itu. Lihat kamu yang tidak berdaya itu, aku punya satu cara. Tergantung apakah kamu benar-benar ingin menikahiku. Dua bungkus rokok. Datang ya. Kamu adalah kakak angkat Min Min kan? Sering dengar dia menyebutmu aku Maupan. Tunangan Min Min. Datang, masuklah. San Ye. Ini adalah filantropis terkenal di sini. San Ye, dia mendengar cerita cinta kalian sangat mengharukan. Memutuskan meminjamkanmu 400.000 untuk menikahi calon istrimu. Cepatlah berterima kasih pada San Ye. Tidak perlu berterima kasih, langsung tanda tangan saja. Tanda tangan, ambil uangnya.
Haha, Min ini tidak baik. Kamu curiga pada kakak angkatku atau curiga padaku? Bukan itu, cuma 400.000 ini terlalu banyak. Aku takut nanti tidak bisa membayarnya. Takut apa? Bukankah kamu baru dapat tawaran dari grup Tianying? Setelah masuk kamu akan jadi eksekutif dengan gaji jutaan per tahun. 400.000 saja takut tidak bisa membayar. Atau kamu sebenarnya tidak ingin menikahiku? Tentu saja tidak. kalau tidak tanda tangan saja, adikku memberikan masa mudanya padamu. Sebagai pria kamu harus menunjukkan tanggung jawab dan keberanian. Kakak angkat benar, aku akan tanda tangan. Bagus, akhirnya aku bisa melamarmu di rumahmu. Min, kamu segera menjadi milikku. Maupan aku janjian dengan teman-teman untuk belanja. Mungkin kamu pulang dulu saja. Jam segini pergi belanja, kamu lagi hamil, kurang aman. Aku temenin kamu aja. Ah, gak apa-apa, masih banyak yang perlu dipersiapin buat acara pernikahan. Banyak hal yang harus disiapin, gini aja kamu sibuk dulu. Kalau udah selesai aku telepon kamu. Kalau gitu nanti aku cari kamu lagi, aku duluan ya. Kenapa? Gimana, kangen sama tunanganmu ya? Enggak ah, tunanganku cuma kamu. Dulu-dulu dengar kabar Maupan punya mama yang sayang banget sama dia. Kupikir bisa dapat mahar dari dia. Tahu-tahu nenek ini ternyata keras kepala. Bikin rencana kita hampir gagal, untung aja. Bocah ini bodoh. Huanghi dulu mama aku. Nggak suka sama kamu karena kamu miskin. Nggak setuju aku sama kamu. Sekarang kita punya 40 juta, kapan kita pergi dari sini? Buru-buru mau kabur sama aku ya? Aku serius nih. Buruan, apa keluarga Maupan kan banyak. Kalau pada datang ke pernikahan pasti uang angpau nggak sedikit. Mungkin bisa dapat lagi dari mamanya. Mending bikin acara pernikahan aja, sekalian dapat 3 keuntungan. Gimana, nggak tegas sama si anjing kecilmu itu ya? Ya udah, aku ikutin kamu aja. Aku janjian besok buat periksa kandungan. Sengaja nggak ajak si bodoh itu, kamu temenin aku ke rumah sakit. Tapi Tapi apa kamu nggak mau lihat? Baik kita. ya udah, ayo. Hamilan lebih dari 2 bulan, mau tes DNA. Bisa pakai sampel air ketuban atau selaput janin atau tusukan air ketuban. Artinya nggak perlu nunggu bayi lahir. Iya. Bagus banget, bahkan langit juga bantu aku. Sekarang aku telpon Maupan, suruh bawa Chai Min ke sini. Kalau udah tes DNA, semuanya pasti jelas. Anak lapar nggak denger ya? Lambat banget, bikin pusing. Kuo jangan nangis, nenek kasih makan ya. Baru-baru ini, polisi menggerebek sarang penipuan telekomunikasi. 34 tersangka yang terlibat semuanya ditangkap. Itu dia. Nggak heran dulu Chai Min nggak mau lepasin aku sama Maupan. Ternyata bapak asli anaknya masuk penjara. Tidak ada jalan lagi. Hei Maupan, aku kirimkan alamat. Segera ke sini. Kenapa belum datang juga? Ini anak pertama kita, tentu saja aku peduli. Sayang, sudah lama sekali kita tidak melakukannya. Kamu ngapain sedang hamil? Dokter bilang 3 bulan sudah boleh. Masa kamu tega biarkan aku terus menahan diri? Sedang di rumah sakit. Tidak apa-apa. Lagi pula mobil ada di bawah, tidakkah kamu merasa? Ramai orang lalu lalang, sangat seru. Benar-benar tidak bisa menanganimu. Ayo. Mama. Kamu panggil aku ke rumah sakit, kenapa? Ada yang tidak enak badan? Nak datang pas sekali, ayo. Mama jangan tekan lagi, kita naik yang berikutnya saja. Kamu mau bawa aku kemana? Pan R, aku bilang tidak bisa.
Kemarin sudah dapat pelajaran karena terlalu cepat bicara. Karena apa yang aku katakan dia tidak percaya, lebih baik langsung tunjukkan fakta di depan matanya. Sementara ini aku tidak bisa jelaskan padamu, ikut saja. Sebentar lagi kamu akan tahu. Mama, kenapa kamu mengintip jendela mobil orang? Jangan tanya lagi, cepat bantu cari. Tolong katakan padamu sedang mencari apa. Aku cari. Itu Ayo. Kamu mau apa sebenarnya? Sebentar lagi kamu akan tahu. Aduh, Mama, jangan berbuat macam-macam, aku tidak tahu. Apa yang harus aku katakan, repot-repot menipu aku ke rumah sakit hanya untuk menemani kamu melihat ini. Pan Er, percayalah padaku sekali saja. Masa Mama menipumu? Kalau kamu tidak jelaskan, aku tidak akan ke sana. Sekali saja ya. Mama masih tidak mau bilang, ya baiklah. Kalau begitu aku pergi. Min Min ada di dalam. Kamu bilang apa? Sial, kenapa mereka di sini? Mama, kamu tidak sopan. Ini privasi orang lain. Sudah saatnya seperti ini. Chai Min Min, jangan sembunyi, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu keluar. Huang He gimana nih? Min Min gak ada di rumah sakit, tadi siang jalan-jalan. Aduh, anak bodoh ini, dia bohongin kamu. Aku jelas-jelas lihat. Dia sama seorang pria di rumah sakit. Chai Min Min, jangan sembunyi-sembunyi, keluar. Kamu benci banget sama Min Min ya, sampai mau ngehalangin aku nikah sama dia. Sampai bikin-bikin skenario kayak gini. Aku tahu sekarang apapun yang aku bilang kamu gak percaya, nanti tunggu dia keluar. Kamu lihat sendiri. Kalau kamu masih ngotot kayak gini, aku panggil satpam. Chai Min Min, aku ngeliat kamu cewek. Kasih kamu muka, kamu keluar sendiri sekarang. Jelasin semuanya, putusin hubungan sama Pan. Aku gak bakal terusin. Suami, cepet mikirin cara. Tunduk, jangan bersuara. Waduh, dia mau kabur, jangan biarin dia kabur. Nah, aku pasti bakal kasih kamu lihat kebenaran. Aku pasti bakal kasih kamu lihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Gimana? Kenapa kamu gegabah sih? Aduh. Berhenti. Turun. Berhenti kabur setelah nabrak. Nenek-nenek ini beneran nyebelin. Kenapa tadi nggak langsung nabrak aja sampai mati? Nabrak orang masih mau kabur, turun. Turun. Suami, sekarang gimana? Kamu nggak usah pedulin, aku cepat ke sana, kamu lihat dia. Baru tahu nggak bohong. Pergi. Aduh, luka kecil gini nggak bakal mati. Kalau dia kabur hidup, kamu hancur. Pergi. Turun. Kalau nggak turun, aku upload ke sosmed ya. Rekam dia. Min Min. Beneran kamu kan, kamu bilang jalan-jalan. Kok bisa di rumah sakit? Lagi sama dia. Mau Pan, kamu juga dateng ya? Udah tahu kamu bakal ke rumah sakit. Aku ajak kamu bareng aja. Kamu yang nabrak mama aku ya? Ini ibumu ya, astaga. Oh, ternyata tante ya bilang. Tante bilang ini bukan salah besar ya. Keluarga sendiri ketemu keluarga sendiri, ya astaga tante. Tante baik-baik saja ya astaga, tadi aku nyetir tante tiba-tiba muncul di depanku. Aku nggak sempat ngerem ya astaga sampai berdarah. Untungnya ada rumah sakit dekat sini, jangan sampai terlambat ya. Cepetan pergi. Jangan sok akrab sama aku tanya. Kamu sama Chai Min Min ini hubungannya apa? Tadi di mobil kalian ngapain? Tante ini tanya apa sih? Aku kok nggak ngerti ya. Tadi Min Min tidur di belakang mobil. Aku yang nyetir. Tidur bohong. Kalau cuma tidur mobil ini, aku malu sama kalian. Cowok-cewek berdua di mobil, pintu dan jendela dikunci. Mobilnya goyang-goyang gitu, ngapain lagi? Tante ini anak tante. Sungguh tak tahu malu. Kamu bilang siapa tak tahu malu, berani ulangi lagi. Kamu kenapa marah? Jangan-jangan ini istri kamu. Mau Pan, jangan dengerin omongan mereka. Aku nggak.
Cai Min Min, berani nggak kamu sumpah di depan semua orang? Kamu sama cowok ini nggak ada hubungannya. Anak dalam perutmu itu anaknya Mao Pan. Berani nggak kamu sumpah di depan semua orang? Kamu sama cowok ini nggak ada hubungannya. Anak dalam perutmu itu anaknya Mao Pan. MA satu hal. Iya aku tahu tante. Sedikit nggak puas sama adik angkatku. Adik angkat. Iya aku kakak angkatnya Min Min Maupan juga tahu. Dia adik angkatku Maupan juga tahu. Terus kamu jelasin gimana mobilnya goyang-goyang gitu? Sudah MA jangan tanya lagi. Anak. MA. Min Min aku mau dengar langsung dari kamu. Asal kamu bilang aku percaya. Bukan bro kamu nggak perlu gitu. Paling nggak suka sama orang yang ngebego kayak gitu sungguh memalukan kita para pria. Tante aku tahu tante nggak suka sama aku. Rasa aku nggak layak minta mahar. Tapi nggak perlu sampai fitnah aku kayak gitu. Nama baik seorang perempuan itu sangat berharga. Kamu dengan terang-terangan menuduhku seperti ini. Kalau ini tersebar bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Apa yang terjadi? Semua orang tidak tahu. Dia sebenarnya pacarku. Kami sudah sampai tahap membicarakan pernikahan. Tapi ibunya memanfaatkan kehamilanku. Selalu menekan soal mahar. Bahkan mengancam pacarku bilang kalau dia ingin menikahiku. Dia akan memutuskan hubungan dengannya ternyata begitu. Kalau begitu biarlah toh itu ibunya. Aku tidak ingin membuat pacarku dalam posisi sulit. Jadi aku tidak memberitahunya tentang pemeriksaan kehamilan. Hanya memanggil kakak angkatku tapi tidak disangka. Dia malah memfitnahku seperti ini. Semua orang pikirkanlah aku sedang hamil. Mana mungkin aku melakukan hal seperti yang dia katakan. Memfitnah seorang wanita hamil terlalu kejam. Orang seperti ini sudah sering kulihat tidak bisa mendidik anak. Hanya bisa menyusahkan menantu menurutku lebih baik tidak menikah. Cantik tidak perlu membuang hidupmu di keluarga seperti ini. Menghabiskan sisa hidupmu. Ibunya adalah ibunya, dia adalah dia. Maupan aku sangat mencintaimu. Kamu pasti percaya padaku kan? Seperti aku percaya. Kamu bisa menyelesaikan hubungan dengan ibumu. Tidak akan membiarkan bayi kita menderita. Tidak sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Kamu malah yakin anak ini adalah anak Maupan. Berani tidak kamu ikut aku tes DNA? Aku sudah tanya dokter kalau hamil lebih dari 2 bulan. Bisa tes DNA dengan amniosentesis. Karena kamu merasa tidak bersalah. Mari kita tes DNA ayo. Maupan kamu hanya diam saja melihat ibumu menganiayaku. Ibu. Siapa yang sebenarnya menganiaya siapa? Aku membiarkanmu hamil dengan anak orang lain dan menikah dengan keluarga kami. Itu baru menganiaya keluarga kami. Maupan ayo. Maupan kamu masih laki-laki tidak? Ibu ada-ada saja kamu menyusahkan menantu. Kok kamu bisa jadi kejam seperti ini? Dulu aku salah menilaimu. Pergi kamu. Ibu mertua jahat memukul orang. Ibu mertua jahat memukul orang. Gadis ini terlihat lemah lembut. Pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, justru nenek ini sangat menakutkan. Aku paling benci orang seperti ini. Dulu waktu muda aku sudah kena tipu sama mertua. Tua-tua begini masih mau merusak hidup orang lain, benar-benar jahat. Masa memaksa ibu hamil untuk melakukan amniocentesis? Dosa besar hari ini selama kita ada di sini. Jangan harap bisa membawanya pergi. Mama. Mertua jahat ini, jangan-jangan mau pura-pura jatuh lagi. Aku nggak nyentuh dia loh. Aku juga nggak. Aku tahu kalian menganggap aku bukan manusia. Aku keterlaluan, aku mertua jahat. Tapi apalagi yang bisa kulakukan, aku nggak peduli. Dulu aku juga pernah jadi mertua yang baik. Tapi apa yang kudapatkan? Perlakuan buruk dari menantu. Anak lapar nggak dengar ya? Anak laki-laki yang menjauh. Gak salah kamu sejak kamu masuk ke keluarga kami. Mamaku berubah drastis selalu menyusahkanmu. Sekarang sampai begini nasibnya hanya bisa bilang, ini semua takdir. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tapi sampai mati pun nggak bisa tenang. Jangan buru-buru reinkarnasi di jembatan Naihe. Tunggu baik-baik, tunggu anak baikmu. Turun dan berkumpul lagi denganmu. Mamamu ngomong apa sih, gila ya? Mertua jahat lagi kenapa? Selama anak laki-lakiku hidup enak, aku mau jadi mertua jahat. Adik dengerin nasihatku. Jangan keras kepala begitu, anak cucu punya rezekinya sendiri. Kak, kamu nggak tahu situasinya. Bagaimanapun aku nggak akan membiarkan 2 sampah ini merusak anak laki-lakiku. Mama kenapa kamu begitu yakin?
Anak dalam kandungan Min Min bukan anakku. Anak. Sekarang aku nggak bisa jelasin ke kamu, tapi kamu harus percaya sama aku begini. Setelah tes DNA keluar, semua kebenaran akan jelas, aku janji sama kamu. Asal bisa lulus tes DNA, aku akan kasih dia uang mahar 388.000. Dan juga, aku akan alihkan rumah kita ke kamu. Aku pindah keluar, nggak akan ikut campur urusan kalian lagi. Tapi aku kasih tahu dulu ya. Jika anak ini bukan dari keluarga kita, saya akan menuntutmu dengan tuduhan penipuan bersama dengan bocah itu. Kondisi yang diajukan nenek ini tampaknya cukup masuk akal. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi? Jika kamu mengatakan dirimu tidak bersalah, maka pergilah. Aku juga pernah melakukan tes amniosentesis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak akan membahayakan tubuh. Tidak bisa, jangan lakukan, maupun cepat katakan sesuatu. Pemuda seorang ibu sudah mundur sejauh ini. Dengarkanlah dia sekali ini, lagi pula hasil baik atau buruk tidak akan merugikanmu, jangan biarkan ibumu khawatir. Huang Hi, cepat bantu aku. Nona, sepertinya kakak angkatmu kabur. Memang merasa bersalah, pasti ada masalah tampaknya. Ucapan bibi lebih dapat dipercaya. Saudara kecil, tetap lakukan tes DNA ayah anak ini. Jangan senang dulu menjadi ayah bahkan tidak tahu. Ikut aku, ayo pergi. Huang Hi sialan, di mana dia angkat telepon. Pergi kemana? Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri seperti yang mereka katakan? Jangan mendekat, kalian jangan mendekat. Maupan bajingan. Min Min, apakah kau baik-baik saja? Apakah mereka menyakitimu? Jangan sentuh aku. Seandainya aku tahu keluargamu seperti ini, aku tidak seharusnya setuju. Untuk bersamamu, lihat ibumu menghinaku seperti ini, apa kau puas? Maafkan, aku hari ini telah membuatmu menderita begitu banyak. Di masa depan aku pasti akan memberikan kompensasi 2 kali lipat untukmu. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Kau masih ingin punya masa depan bersamaku? Min Min, apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Aku tahu kau sedang marah sekarang. Kau bisa memarahiku, kau bisa memukulku. Lepaskan semua kemarahanmu, oke? Aku bilang jangan sentuh aku, Maupan. Kau benar-benar membuatku merasa jijik, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tidak boleh pergi. Ibu, tes DNA sudah dilakukan. Apalagi yang kau inginkan? Hasilnya belum keluar. Jika tidak menjelaskan dengan jelas, tidak boleh pergi. Kecuali kau berjanji sekarang juga tidak akan mengganggu Maupan lagi. Ibu, apakah kau harus begitu agresif? Apakah kau tidak pernah berpikir alasan dia begitu terburu-buru pergi? Karena merasa bersalah, takut menghadapimu. Aku tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Hasil tesnya sudah keluar. Cepat buka, lihat. Wanita ini sudah menipumu begitu lama. Sekarang aku ingin lihat bagaimana dia bisa membela diri. Apa yang kamu tunggu? Kalau kamu tidak mau lihat, aku yang akan lihat. Maupan ini sudah saatnya. Kamu masih saja bingung. Ibu, yang bingung itu kamu. Aku sebelumnya tidak mengerti kenapa tiba-tiba sifatmu berubah, sekarang aku mengerti, Ibu. Apakah kamu sudah menopause atau kamu takut setelah Min Min menikah aku akan memihaknya dan tidak dekat lagi denganmu, makanya kamu begitu menolak Min Min? Apa yang kamu bicarakan ini? Aku ini ibumu. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu, untuk kebaikanmu. Lagi-lagi untuk kebaikanmu, tapi pernahkah kamu berpikir, kebaikanmu yang menurutmu itu bukanlah yang aku inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin menikahi Min Min, Ibu. Bahkan jika dia mengandung anak orang lain. Ibu, sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku mencintainya, jadi aku percaya padanya tanpa syarat. Tapi hari ini kamu melakukan ini. Kamu membuatku tidak punya muka untuk menemuinya. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang begitu bodoh? Jika laporan ini dibuka, dan aku telah menuduhnya dengan salah, maka aku akan setuju kamu menikahinya. Uang mahar 38.800. Aku yang akan bayar, bagaimana? Itu seharusnya memang tanggung jawab keluarga kita. Min Min sudah menderita begitu besar. Hanya dengan ini tidak cukup. Kamu masih mau apa lagi? Apa kamu benar-benar ingin aku mengalihkan rumah ini padanya? Kalau memang ingin memberikan kompensasi, maka harus ada sesuatu yang nyata. Min Min, kamu tenang saja. Hari ini aku pasti akan membela keadilan untukmu. Lagi pula dia tidak mungkin menang. Baik, aku setuju. Jika anak ini adalah milikmu, aku akan mengalihkan rumah ini pada kalian sebagai kompensasi, tapi jika bukan, aku ingin kamu segera memutuskan hubungan dengannya. Setelah itu beritahu semua orang tentang kebenarannya. Ibu pasti akan membunuhku jika dia tahu. Tidak masalah, Min Min pasti tidak akan membohongiku. Kamu juga pasti tidak akan menang.
ini? Bagaimana mungkin ini terjadi dalam hasil pemeriksaan kehidupan sebelumnya? Kuo jelas bukan anak Mao Pan. Mengapa ini bisa berubah seperti ini? Min, aku tahu kamu tidak membohongiku. Maaf Min membuatmu menderita. Bukti sudah jelas, apalagi yang mau kamu katakan. Bibi, bagaimana rasanya mengangkat batu dan memukul kaki sendiri? Bagaimana? Kamu pergi kemana? Aku pikir kamu benar-benar meninggalkanku. Sendiri pergi. Kalau aku tidak pergi dulu, bagaimana ada kesempatan untuk melakukan trik? Itu kamu yang melakukannya. HMPH. Itu kamu pergi. Sekelompok orang gila Cai Min, si bodoh, kenapa memilih orang yang punya ibu hebat? Untuk dikerjai hampir membuatku terlibat. Kalau sekarang menyerah, bukan berarti usaha kita sia-sia. Itu kamu. Itu kamu yang melakukan trik, Nak. Laporan ini bermasalah, aku ingin mengulangnya. Cukup Ibu. Jangan membuat keributan lagi Ibu, aku benar-benar lelah. Tidak ingin lagi bermain sandiwara denganmu. Lepaskan aku dan Min pergi. Mau pergi. Adikku sudah menderita begitu besar. Mau menyelesaikannya, begitu saja tidak semudah itu. Benar-benar berpikir Min tidak punya keluarga yang mendukungnya. Ini kesalahanku. Aku pasti akan memberikan kompensasi untuk Min. Baiklah, melihat kamu masih tulus terhadap Min. Aku akan memberimu satu kesempatan, tadi aku di belakang. Mendengar dengan jelas ibumu bilang, kalau tes DNA berhasil, akan memberikan mas kawin. Dan rumah juga akan dialihkan. Ibu serahkan sertifikat rumahnya. Ya, aku akan menyerahkannya. Aku hanya punya satu permintaan. Pemilik rumah harus atas namamu. Dan kamu mau menambahkan siapa? Itu terserah kamu. Kamu mau apa? Maupan aku sudah bilang. Di atas hanya boleh ada nama Min. Baik, hanya tulis nama Min. Maupan. Aku cuma tahu janji sama Min. Kalau sudah bilang harus ditepati. Kamu akan menyesal. Cuma satu rumah tapi bikin Min kecewa sama aku. Baru itu aku benar-benar menyesal. Cuma satu rumah. Kamu baru lulus kok bisa begitu besar mulut. Kamu tahu nggak rumah ini peninggalan ayahmu, satu-satunya warisan. Min, kamu bisa maafkan aku. Dan mama aku. Aku mau dia. Sujud dan ketuk kepala 3 kali. Aku mau dia sujud. Dan ketuk kepala 3 kali. Kakak lihat dia. Maupan adik, bukan aku bilang mama kamu yang bikin. Min hampir kehilangan anak. Cuma minta mama kamu sujud minta maaf. Apakah itu berlebihan? Kamu nggak benar-benar mau mama kamu sujudkan. Memang kamu yang salah, hampir celakakan Min. Celakakan aku dan anak Min cuma minta kamu sujud minta maaf. Sudah ringan kok. Aku mama kamu. Kamu mau aku sujud sama dia? Ilmu kamu mana, etika kamu mana? Kamu sampai buta dan tuli seperti ini. Kamu nggak lihat mereka berdua kerja sama, mengelabui kamu. Siapa yang buta dan tuli? Bukti sudah ada di sini. Emma, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku bahkan benci aku nggak cepat tahu. Wajah aslimu punya mama seperti kamu.
Aku benar-benar merasa jijik. Cepatlah Maupan. Aku dan bayi sudah capek nunggu. Kenapa Min Min? Aku rasa tadi bayi tendang aku. Bayi kayaknya juga marah. Marah punya nenek seperti ini. Kamu mau minta maaf atau enggak? Aku minta maaf sama si jelangkung ini. Tidak mungkin. Berlutut dengan baik. Berlutut dengan mantap, ini hutangmu padaku dan anak. Kalian bisa menekan kepalaku. Tapi aku takkan mengakui kesalahan. Orang tua ini tulangnya keras ya. Kakek akan melonggarkan tulangmu minta maaf. Bicara dong. Dulu waktu memfitnahku kamu bisa banyak bicara. Tidak bisa bicara, aku akan mengajarimu. Min Min, aku salah. Bicara dong. Hi kakak Min Min. Sudah cukup diakan ibuku. Membesarkan dan mendidikku, beri aku muka. Hari ini cukup sampai di sini. Jangan dong, aku belum puas. Bibi, asal kamu membungkuk 3 kali padaku, hal yang lalu aku akan memaafkan. Kamu hampir membuatku kehilangan anak. Aku hanya minta kamu membungkuk 3 kali. Tidak berlebihan kan? Lihat dia minta ibumu membungkuk padanya. Ini gadis baik yang kamu pilih. Masih banyak bicara. Kalau dia gadis baik, dia takkan melakukan hal seperti ini. Sampai kapan kamu akan dibutakan? Apakah aku harus mati baru kamu percaya? Sudah cukup. Maupan. Jangan bingung sekarang. Kalau Min Min kecewa lagi padamu, aku tak bisa membantu. Aku tahu. Tahu tapi masih di sini. Aku akan berlutut untuknya. Anak, kamu ini ngapain? 1 lutut orang tua melahirkan anak susah. 10 bulan hamil ibu menderita. Dua lutut orang tua membesarkan anak susah. Tak pernah minta anak membalas. Tiga lutut orang tua mendidik anak susah. Tak menyesal air mata berlinang. Kamu ini mau apa sebenarnya? Anak tidak berbakti. Kedepannya tak bisa merawatmu di samping. Jaga baik-baik kesehatanmu sendiri. Maupan, kamu mau putus hubungan sama aku? Maupan, kamu mau putus hubungan sama aku? Anggap saja kamu nggak pernah punya anak kayak aku.
Kamu bangun dulu. Aku nggak pernah punya anak kayak kamu. Waktu kamu jatuh dari kursi umur 3 tahun, nangis cari mama, kenapa kamu nggak bilang? Aku nggak pernah punya anak kayak kamu. Umur 9 tahun papa kamu pergi. Waktu kamu nangis minta aku nggak nikah lagi. Kenapa kamu nggak bilang aku nggak pernah punya anak kayak kamu? Sekarang kamu buat perempuan kayak gini, buat anak di perutnya. Kamu malah mau putus hubungan sama aku. Sampai sekarang kenapa kamu masih nggak sadar berapa banyak hubungan mertua menantu yang gak harmonis karena anak laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Dulu papa buat kamu putus hubungan sama nenek. Aku kira kamu bakal ngerti pengorbanannya. Tapi aku nggak nyangka kamu malah jadi orang kayak nenek. Ini jelas beda. Di mataku ini sama aja. Aku cuma bikin keputusan kayak papa dulu. Mama. Ini terakhir kali aku panggil kamu mama. Semoga setelah ini kamu bisa introspeksi diri. Jangan ganggu orang lagi. Aku ganggu kamu. Dari bulan ini aku bakal kasih kamu uang bulanan. Tapi kalau kamu mau aku rawat kamu, nggak mungkin. Min Min, ayo kita pergi. Wuying hidup 2 kali. Malah ngasuh anak. Buta mata buta hati. Kayak anjing gigit ludong bin, nggak tahu balas budi. Aku mau lihat. Tanpa aku di tengah. Hidup kamu sama cewek ini bakal kayak gimana? Ada pasien kritis di UGD, stok darah habis. Menuju ruang gawat darurat untuk donor darah Presiden Grup Tianjin. Pasti akan ada imbalan yang besar. Hidup kembali tetap tidak bisa menyelamatkan anak bodohku yang tidak berguna ini. Kalau bisa menyelamatkan orang lain, tidak sia-sia datang ke sini. Hari ini bank darah kami darurat kalau bukan karena Anda. Gadis itu mungkin tidak bisa diselamatkan. Anda benar-benar orang baik. Anda istirahat sebentar di sini, Ketua Grup Tianjin akan segera datang dengan imbalan besar. Terima kasih. Tidak perlu. Saya juga bukan untuk ini. Anggap saja membalas kebaikan Tuhan yang memberi saya 2 nyawa. Yingzi itu kamu. Yingzi itu kamu. Wuying kamu Wuying kan. Saya Ziqiang. Gao Ziqiang. Ya itu kamu. "20 tahun tidak bertemu. Kamu masih sama seperti dulu." Kamu malah berubah banyak. Melakukan bisnis kecil. Bisnis kecil. Saya sudah dengar kamu sekarang. Ketua Grup Tianjin adalah orang terkaya di sini. Sekarang mahasiswa bangga bisa bekerja di Grup Tianjin. Bahkan anak saya. Sudahlah, tidak usah dibahas. Apa gunanya kamu lihat? Anak perempuan sakit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Masih harus mengandalkan kamu. Tahun-tahun ini kamu baik-baik saja. 10 tahun lalu saya dengar Maugang mengalami masalah. Ingin menjengukmu. Tapi di pintu bertemu ibumu. Dulu ibuku merendahkanmu karena kamu pedagang kecil. Banyak kata-kata kasar, maaf ya. Sudahlah, itu semua sudah lama. Ngomong-ngomong, sekarang kamu tinggal di mana saya sudah siapkan. Imbalan dan hadiah terlalu berat kamu sendirian. Pasti tidak bisa membawanya, begini saya akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang. Jangan. Sebenarnya nyawa saya ini bisa menyelamatkan anakmu dan masih bisa berbuat sesuatu untuk dunia ini. Saya sudah sangat senang. Identitas yang dibenarkan juga mengarang. Saya tidak mencoba ini. Uang adalah benda asing. Aku tidak bisa mengambil putri Anda.
Aku sudah keluar dari bahaya. Jaga dia. Apa yang tidak bisa diambil? Xiao Wu. Ketua baru saja keluar dari bangsal. Anda melihatnya dengan jelas, Anda memeriksanya baru-baru ini. Apakah ada yang salah? Jika aku tahu seseorang, jangan salahkan aku. Ketua, ini video pengawasan di tempat parkir. Bagaimana bisa begitu banyak orang? Bully seorang wanita. Apakah tidak ada hukum kerajaan di dunia ini? Dan aku menemukan ini di laboratorium. Bibi Wu dan putranya. Dia membawa menantu perempuannya. Lakukan identifikasi DNA tusukan cairan ketuban. Bagaimana dengan hasil tes? Konfirmasi biologis. Menjadi Wuing tidak akan sia-sia. Lakukan tusukan cairan ketuban. Pasti ada kita. Hal yang tidak diketahui. Apakah masih ada saat transfusi darah Shanshan? Beberapa sampel darah Wuing. Anda mengirim kartu nama ini ke bagian inspeksi. Darah dan darah yang hilang dari Shanshan. Buat perbandingan bersama dan seterusnya. Dan anak dan menantu perempuannya. Mari kita bandingkan secara terpisah. Ayah, apa yang kau lakukan? Shanshan, kau sudah bangun. Jangan bergerak, kau baru saja bangun dan lemah. Aku akan memanggil dokter. Jangan panggil dokter dulu. Katakan percakapan dengan baik. Anda mengetuk. Aku mendengar apa yang kau katakan. Ayah kau sangat peduli dengan Bibi ini. Apakah dia di ruang belajar Anda? Bibi cantik di foto itu. Anda belum menikah selama bertahun-tahun. Juga karena dia. Anda belum menikah selama bertahun-tahun. Untuk memberiku putri angkat. Almarhum istri. Orang luar gak tahu tapi aku tahu dalam hati. Anda cuma buat dia. Makanya gak nikah lagi kan? Dasar kamu licik, gak ada yang bisa sembunyi dari kamu. Ayah bisa cerita ke aku. Tentang kalian berdua gak? Aku pengen dengar. Aku sama Tante Wu. Dari kecil satu desa. Kita saling suka. Aku juga pernah sumpah cuma dia yang mau kunikah. Tapi mamanya gak setuju maksa nikahin dia sama Maugang yang punya KTP kota. Ngomong-ngomong, dia juga orang yang sial. Ada orang mau lompat dari gedung cepetan ke sini. Sekarang ketemu dia masih suka gak? Xiao Wu, gawat, Tante Wu di atap. Dia mau lompat apa? Oke, aku langsung ke sana. Kalian kok bisa datang? Maaf ya. Awalnya aku mau cari tempat sepi. Buat akhiri hidup gak nyangka. Malah bikin repot kalian. Tante, muka tante kelihatan sehat. Pikiran juga masih jernih, gak kayak orang sakit parah. Atau orang putus asa. Tante kenapa sih? Aku udah mati sekali. Tuhan kasih aku kesempatan. Tapi aku gak bisa manfaatkan. Aku gak bisa selamatin anakku, gak bisa selamatin diri sendiri. Malah jadi beban yang dibenci orang. Mending nyawa ini kembaliin ke Tuhan. Jangan.
Cepetan bangun. Nak, kamu gimana? Ada yang sakit gak? Aku cuma beban hidup juga gak ada gunanya. Kamu ngapain selamatin aku? Badan kamu aja lemah. Kalau sampai sakit, aku makin bersalah. Tante, siapa bilang tante gak ada gunanya? Aku sangat butuh tante. Dokter bilang penyakitku belum sembuh total. Entar kapan-kapan butuh darah tante lagi. Yah, bener kan? Iya Yingzi, kamu jangan mati dong. Kalau kamu mati, Shanshan tiba-tiba kambuh gimana nanti? Ini. Ayo masuk dulu. Sampai aku duluan ya. Cepetan masuk. Kamu ngapain sih? Lantainya kelihatan mahal banget. Aku takut ngotorin. Lantai ini memang buat diinjak. Dulu waktu kamu masih kecil naik ke pohon pakai bahuku. Nggak pakai mikir, sekarang cuma nginjak lantai. Malah malu-malu. Aku sama Shanshan sibuk kerja. Rumah ini jadi nggak ada rasanya. Jangan bilang nggak suka ya. Apa sih yang kamu omongin? Rumah bagus kayak gini aku aja belum pernah lihat. Aku takut ngerusak. Rusak apanya coba? Shanshan lagi di rumah sakit. Aku ini cowok yang ceroboh malah ngandelin kamu buat bantu. Jagain dia kalau kamu masih ngerasa nggak enak. Aku bakal marah beneran. Ayo aku ajak kamu keliling. Lihat-lihat dulu apa yang kurang. Kamu bilang aku yang beli. Ayo hati-hati. Ini punyaku. Lupa disimpan. Itu tadi Shanshan iseng-iseng. Maksa ngeluarin buat lihat Yingzi. Jangan mikir yang aneh-aneh ya kalau kamu merasa nggak nyaman. Aku simpen aja. Shanshan umurnya berapa sekarang? 22. Sama kayak Panzi di rumahku. Anak perempuan emang lebih baik, pinter dan perhatian. Nggak kayak Maupan aku. Dia cuma pura-pura manis di depan kamu biasanya. Nakal banget. Kalian berdua aku ria. Shanshan emang aku adopsi, tapi selama ini aku selalu anggap dia kayak anak kandungku sendiri. Adopsi berarti kamu. Aku belum menikah sampai sekarang. Jangan cuma ngomongin, aku belum ajak kamu lihat kamar tidur. Ayo. Aku nggak usah lihat-lihat deh. Shanshan belum makan malam. Aku buru-buru masak buat dia. Nggak usah masak, kamu yang masak. Tunggu sebentar, biarkan Xiaowu memesan di restoran lalu langsung mengantarkannya ke sana. Bagaimana bisa begitu? Shanshan masih sakit. Makanan di restoran itu terlalu berminyak dan asin, mana mungkin dia bisa makan. Kalian pria memang hidupnya serba asal. Biarlah aku yang mengurusnya. Dapur ada di sana kan? Dapur ada di sini. Baik. Kamu membuatku kaget. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Kamu bisa apa lagi? Bagaimana bisa aku mengandalkanmu di masa depan? Merawat aku dan bayi. Maaf Min Min, aku sebelumnya memang belum pernah melakukannya. Semua pekerjaan rumah sebelumnya semuanya dikerjakan oleh ibuku. Ibumu, kamu hanya tahu memikirkan ibumu. Maupan kamu lupa ya? Ibumu adalah seorang pembunuh. Suka sekali memikirkan ibumu ya? Kalau kamu berani, pergilah hidup bersamanya. Kenapa rasanya Min Min berbeda dari sebelumnya? Maupan, ini sudah ketiga kalinya kamu terlambat minggu ini. Kamu masih mau bekerja atau tidak? Maaf manajer, aku segera datang. Setiap detik bersamanya adalah siksaan. Kapan bayi kita bisa tumbuh besar ya? Sungguh tidak tahan hari-hari harus berpura-pura di depannya. Sebentar lagi, setelah selesai pemeriksaan kehamilan. Lihat bagaimana kondisi bayi.
Kamu masuk dulu, aku parkir mobil lalu segera menyusul. Baik. Mobil Maybach hanya ada satu di seluruh kota. Berhenti. Siapa pemilik mobil ini? Kenapa kamu turun dari mobil seperti ini? Bukan urusanmu. Aku tebak dia sekarang kehilangan pekerjaan. Dan kehilangan rumah, tidak punya tempat tinggal. Terpaksa harus bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Jangan terlalu khawatir dengan mobil itu. Aku tebak meskipun dia orang kaya dengan dia. Tidak ada hubungannya. Perawat, kenapa aku tidak mencuri atau merampok? Lebih baik daripada kalian yang bekerja sama, menipu orang lain. Kalian tidak tahu malu, tidak takut, mau pantahu, dan menuntut kalian. Kalau begitu kamu beritahu dia. Lagi pula dia tidak akan percaya. Apa yang harus aku takutkan? Kamu tahu orang akan mendapat balasan kan, Chai Min Min? Aku akan menunggu untuk melihat balasanmu. Dia sepertinya pergi ke ruang VIP, dia tidak mungkin benar-benar memiliki sesuatu. Kerabat kaya yang menyembunyikanmu, tidak memberitahumu ya? Ayo ikuti dia. Bibi, apakah hari ini Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Kamu seperti yang dikatakan ayahmu, benar-benar cerdik apapun itu. Tidak bisa disembunyikan darimu. Kalau begitu, bantu saya di Lacy Ada sebuah ITU. kotak. Ini. Cepat buka. Kamu sedang apa ini? Ini kejutan yang saya siapkan untuk Anda. Bagaimana suka tidak? Shan Shan. Ini terlalu berharga. Bagaimanapun saya tidak bisa menerimanya. Bibi, Saya tahu Anda dan ayah tidak kekurangan uang, tapi saya merawat Anda bukan untuk ini. Jika kalian terus begini, saya akan pindah. baiklah, saya salah. Bibi, jangan pindah. Anda tahu saya tidak punya ibu sejak kecil. Beberapa hari ini bersama Anda saya sangat bahagia. Jadi demi saya tinggallah. Ya, Kalau saya tidak pindah, kedepannya jangan beri hadiah mahal lagi. baiklah, semua sesuai keinginan Anda. Saya bilangkan, dari mobil Maybach yang mahal itu, pasti orang kaya atau terhormat. Warna karang itu tidak biasa. Sayang, kita akan kaya. Minggu depan adalah pernikahan. Saat itu kita dapat uang dari kerabat. Kita akan berdua. Merayakan keluarnya putri kecil kita Shan Shan. Dari rumah sakit. Ayo Shan Shan, makanan hampir siap. Ayah, kenapa sih? Bibi Wu adalah penyelamat saya, bukan pembantu. Bagaimana bisa dia terus memasak? Waktu itu saya. Saya yang mau melakukannya. Kalian membiarkan saya tinggal di sini. Tidak merasa saya merepotkan. Saya sudah sangat bersyukur. Yang lain saya juga tidak bisa. Cuma masak beberapa hidangan rumahan untuk menunjukkan perhatian. Ayah, kamu bisa atau tidak sih? Saya sudah dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Menciptakan kesempatan yang bagus. Tapi masih belum bisa mendapatkan Tante Wu. Aduh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Masih harus mengandalkan saya untuk membantu kamu. Makanan sudah siap. Ziqiang Shan Shan, ayo makan. Datang. Wah, banyak sekali makanan enak. Ayah, kamu akan menikmati makanan enak di masa depan. Benar-benar. Kalian makan saja. Kalau ada yang tidak cocok, bilang saja. Tante kamu tidak makan bersama kami. Tubuhmu sudah hampir sembuh. Kamu tidak lihat saya sedang menyapu, jangan buang sampah sembarangan. Buang saja ke tempat sampah. Kenapa cuma menyapu saja sudah tidak sabar?
Dulu kamu sudah bersumpah akan merawat saya dan... Sudah-sudah saya berjanji akan merawat kamu dan bayi. Kamu suka ngemil, ya ngemil, suka buang, ya buang. Kamu ini sikapnya bagaimana sih? Maupun waktu saya periksa kehamilan di rumah sakit, saya melihat ibumu sepertinya ada saudara di keluargamu, yang juga dirawat. Kita perlu pergi menjenguk. Tidak dengar ada yang dirawat. Masa sih? Cepat telepon dan tanya ini. Kita akan membentuk keluarga kecil. Tidak bisa tidak akan berhubungan dengan saudara. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menjenguk. Seperti apa rupanya? Seorang gadis seumuran dengan kita. Di rumahnya ada mobil Maybach. Jangan-jangan anak dari pamanmu. Atau om kamu. Maybach, tidak ada saudara seperti itu di keluargaku. Omong kosong, saya melihatnya sendiri. Apakah kamu punya saudara seperti itu di keluargamu? Sembunyikan dan tidak memberitahuku. Apakah kamu dari lubuk hati tidak merasa bahwa saya adalah bagian dari keluarga ini? Sejak ibu pindah, dia selalu bicara tentang uang. Apakah benar seperti yang dikatakan ibu, dia hanya bersama saya karena uang? Bersama. Keluarga kami memang tidak punya kerabat seperti itu, tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Waktu ibuku pindah, dia mentransfer 400.000 yuan padaku. Ini adalah uang mahar yang dijanjikan. Uang ini harus kuberikan pada kakek San. Kamu bilang waktu itu kamu akan pergi sendiri. Apakah kamu sudah mengembalikan uangnya? Tentu saja sudah. Aku pergi bersama kakak angkatku. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ini adalah uang terakhir keluarga kami. Jika dia benar-benar hanya mengincar uang, dia bisa saja mengambil uangnya lalu pergi. Tidak perlu tinggal di sini. Min, sebelumnya aku bersikap tidak baik. Besok adalah hari pernikahan kita, kamu tahu. Betapa aku menantikan hari esok. Besok aku akan menjadikanmu pengantin wanita paling bahagia di dunia. Presiden Direktur 3 laporan identifikasi sudah keluar. Noda darah di kartu nama itu memang milik Bibi Wu. Uji DNA itu juga menggunakan sampel darah Bibi Wu. Terlalu keterlaluan pasangan itu. Bahkan berani menipu ibu angkatku secara terang-terangan dan juga Maupun itu. Benar-benar orang yang buta mata dan hati. Bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menyakitinya. Anak durhaka, aku akan langsung menemuinya untuk menyelesaikan ini. Jangan buru-buru. Ayah, kamu tega melihat ibu angkatku diperlakukan seperti ini. Tentu saja tidak Maupun ini. Apakah dia akan percaya pada orang asing yang datang ke rumahnya? Lalu menurutmu harus bagaimana? Ayah sudah punya rencana menurut laporan bawahanku. Pernikahan Maupun kebetulan diadakan di hotel milik kita. Kenapa kita tidak mengadakan pesta pengakuan keluarga di sana juga? Gunakan ruangan terbaik Furong untuk ibu angkatmu, agar terlihat lebih mewah. Ayah, maksudmu? Jahe memang semakin tua semakin pedas. Anak ini bisa tidak sih menggunakan peribahasa? Ucapannya kasar tapi maknanya benar. Besok aku akan membuat para penjahat itu membayar semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya Tuhan, cantik sekali. Ibu angkat begitu melihatmu, aku akhirnya mengerti. Apa artinya melihat yang kuo sekali lalu menyesal seumur hidup? Ibu angkat adalah yang kuo, sedangkan kuo siang yang menyesal seumur hidup itu. Ah, anak ini jangan bercanda sembarangan. Memang begitu. Kita cuma makan bersama. Haruskah aku pakai baju yang semewah ini? Sudah tua-tua begini. Kayaknya nggak cocok deh. Aduh, jangan dong. Hari ini kan acara pengakuan keluarga, kalau kamu tampil cantik. Aku juga bangga. Mama angkat, tolonglah buat aku. Oke nggak? Baju ini harganya berapa? 100 juta bukan berarti. Aku pakai rumah di badan dong, nggak bisa ini. Ini nggak mungkin. Mama angkat, sebenarnya harganya cuma ngasal. Aku tahu kamu nggak mau terima hadiah mahal baju ini. Sebenarnya aku beli di You. Setelah diskon cuma 400.000. Serius? Tentu saja Mama angkat. Tenang aja, pakai ini juga bentuk bakti. Anak angkat ke kamu nggak cuma itu. Aku juga rencana setelah acara pengakuan keluarga. Ajak kamu jalan-jalan. Aku mau lihat kamu pakai baju cantik tiap hari. Bawa tas cantik sekarang. Bukan lagi trennya merawat mama dengan baik, aku juga mau ajak kamu merawat diri sendiri lagi.
Shanshan dari kecil nggak punya mama dia ke kamu. Sangat perhatian ini, niat baik anak. Kamu terima aja. Merawat diri sendiri. Baik di kehidupan sebelumnya atau sekarang. Aku cuma ingat aku Mama Maupan, bahkan lupa nama sendiri. Shanshan benar aku harus fokus. Ke diri sendiri merawat diri sendiri lagi. Mama angkat janji sama kamu. Setelah acara pengakuan keluarga selesai, kita jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Nah gitu dong. Papa bilang siapin kejutan buat Mama angkat. Gak tahu juga gimana persiapannya. Mama angkat aku cari Papa dulu, dia mungkin bingung. Mungkin tersesat, kamu duluan aja. Ruangan acara kita di sebelah sana. Cepetan aja, nggak usah khawatir. Di sini kan. Kamu kok datang? Kalian nikah hari ini. Buat-buat apa sih kamu pakai gitu? Kan cuma mau datang ke pernikahan. Kamu nggak malu ya Maupan udah putus hubungan sama kamu? Masih aja datang, jangan-jangan nanti berharap aku kasih kamu teh? Chai Min, aku kan lebih tua. Ngomongnya kok kasar banget, keluarga kamu ngajarin kamu gimana sih? Lebih tua kamu? Serius ngerasa lebih tua ya? Nggak heran datang mau di pernikahan aku. Berlagak kayak mertua, ada nggak sih mertua jahat yang bisa bikin cucu sendiri mati? Dia itu ibu Maupan ya? Apa ibu Maupan? Aku udah dengar. Maupan udah putus hubungan sama dia karena dia maksa Min aborsi. Jahat banget ya, untung udah putus hubungan. Kalau nggak Min hidupnya gimana ya? Chai Min, jangan cari gara-gara. Aku udah putus hubungan sama Maupan. Aku nggak dateng buat pernikahan kalian, aku ke hotel ini. Anak perempuan aku yang ngajak. Cuma salah ruangan aja. Kalau aku tahu kalian di sini, aku nggak akan masuk. Mau pergi anak perempuan apa? Jelasin dong, nggak heran aku tanya Maupan. Soal saudara Maibach itu dia nggak tahu, hari ini juga nggak lihat. Orang itu datang kasih amplop. Ternyata bukan saudara. Itu anak haram kamu ya? Ngomong apa sih, kalung koral apa? Wanita ini ngapain ngasih semuanya? Gak heran Maupan miskin, uang mahar aja nggak ada. Uang di rumah ternyata kamu pindahin. Buat anak haram itu. Ngeruk uang keringat anak sendiri buat anak haram. Berani aja dia. Lihat pakaiannya aja tahu. Dia nggak baik, mana ada orang baik. Pakai kayak dia menurut aku. Dia di luar punya berapa anak haram. Masih belum tahu, aku bilang dia seorang wanita. Gimana bisa ngurus Maupan sampai gede? Ternyata jualan. Ini fitnah. Kenapa kamu lagi? Udah putus hubungan, kamu gak berhak. Dateng ke pernikahan aku pergi. Pergi ya pergi. Aku juga nggak butuh. Kalau bukan karena salah ruangan, meski kamu datengin aku dengan tandu 8 orang pun aku nggak akan datang. Salah ruangan? Siapa yang kamu bohongin? Hotel ini milik grup Tianying, khusus disetujui pimpinan. Untuk acara pernikahan aku tempat yang eksklusif. Kamu pikir siapa kamu bisa salah ruangan? Sayang, kamu belum tahu ya? Ibumu diam-diam di luar sana, punya anak haram. Mereka terlihat akrab, pasti sering ketemu. Dan ibumu kasih anak itu kalung koral. Kelihatannya mahal banget. Kamu ngomong apa sih? Cukup. Hari ini hari bahagia aku dan Min. Aku nggak mau dengar omonganmu lagi. Kalau nggak pergi aku panggil satpam. Usir orang yang cuma mau makan gratis ini. Sudah bilang aku pergi sendiri. Lepasin aku. Berhenti. Nona Gao. Kalian ini buta ya? Berani ganggu ibuku? Pergi sana.
Ibu. Jadi begitu. Barusan Min Min bilang kamu punya anak di luar. Aku nggak percaya, nggak aku hiraukan. Nggak nyangka kamu cepat banget ketahuan. Kamu anak yang nggak tahu diri itu ya? Jadi kamu tahu keberadaan aku. Anak ini udah gede ya? Jadi dari awal, kamu udah selingkuh pura-pura setia. Berlagak janda baik nggak nikah lagi. Lalu tuduhin aku. Kamu bisa aja ya? Jaga mulutmu. Kenapa kamu malah belain dia? Wuing selama ini banyak kasih uang ke kamu ya? Uang keluarga kami dipakai buat ngebantu kamu. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu Wuing itu cuma terlihat baik. Tapi sebenarnya dia itu kontrol freak. Udah nggak bisa ngontrol, aku sekarang ngontrol kamu. Akarnya udah busuk semua. Aku nggak izin kamu ngomong gitu tentang ibuku, kamu nggak tahu. Berapa banyak dia berkorban buat kamu. Jadi dari awal kamu udah tahu. Meski begitu kamu rela jadi anak haram yang nggak diakui. Kamu sama seperti ibumu. Sama manisnya. Kamu sama seperti ibumu. Sama manisnya. Wanita brengsek, berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah menghina ibuku. Memukulmu saja masih ringan. Aku. Ibu kamu tidak apa-apa kan? Tubuhmu masih lemah, ngapain memaksakan diri di depan orang gila ini? Berlagak kuat. Wah, betapa mesranya hubungan ibu dan anak selama bertahun-tahun. Berpura-pura menjadi ibu yang penyayang di depanku tapi diam-diam mengambil uang keluarga kami untuk menolong wanita ini. Sungguh menyedihkan tamparan ini. Sebagai pelampiasan amarah ayahku yang sudah meninggal. Kamu berani memukul ibumu sendiri, tidak takut kena petir ya? Yang pantas kena petir adalah dia sudah membohongiku selama bertahun-tahun. Ibu seperti ini aku juga tidak mau. Bawa dirimu dan anakmu pergi dari sini. Jangan mengotori pernikahanku. Dari hari ini aku akan punya keluarga sendiri. Min Minku wanita terbaik di dunia. Aku tidak akan mengikuti jejakmu. Kamu yakin banget ya? Kalau kamu tidak salah pilih orang, wanita di sampingmu ini benar-benar layak dipercaya. Tentu kemurnian Min Min tidak bisa disamai oleh generasimu. Gak ada yang bisa menandingi. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu betapa salahnya kamu. Shan, kamu mau ngapain sih? Ibu, tadi aku baru saja melakukan hal ini. Sebenarnya mau kasih kejutan tapi nggak nyangka. Anakmu yang bodoh ini sangat bodoh. Aku sudah nggak tahan lagi. Bawa orangnya masuk. Kamu percaya banget sama istri brengsekmu, sampai tega menyakiti ibumu sendiri. Tapi tahukah kamu, diam-diam dia bekerja sama dengan pria, mencuri uang hadiah pernikahanmu. Istri baikmu ini bekerja sama dengan pria, mencuri uang hadiah pernikahanmu. Sekarang bukti dan orangnya sudah ada. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Kamu ngomong apa sih? Aku ini, kakak angkat Min Min keluarga Min Min. Mau Pan yang minta saya untuk mengumpulkan uang angpau, ada masalah apa? Kamu anak kecil jangan asal ngomong. Kukira kamu punya bukti. Huang He kakak saya sengaja minta dia untuk mengumpulkan uang angpau karena saya percaya padanya. Percaya sampai bisa menerima. Dia kabur bawa uang. Katakan padanya tadi di mana dia ditangkap. Jawab Nona, kami menangkapnya di depan pintu. Dia saat itu sedang menghentikan mobil bersiap kabur. Aduh Huang He kakak. Apa maksudnya ini? Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Saya lihat uangnya banyak di tangan. Saya khawatir tidak aman, kamu malam ini kan masih harus menyambut tamu, jadi saya ingin pulang dulu menyimpannya. Menyerahkan uang dan istri pada orang lain. Mau Pan, kamu benar-benar membuat saya terkesima. Shan, kamu sudah berusaha. Tapi kita jangan ikut campur. Dia tidak akan percaya.
Maupan kamu tidak benar-benar percaya. Ada hasutan mereka kan? Dulu kamu minta saya mengumpulkan uang angpau, saya tidak setuju. Kamu pun tidak senang. Sekarang saya baik hati membantu malah salah. Kamu pun mulai menyalahkan saya dengan karakter kamu seperti ini. Bagaimana saya bisa tenang menyerahkan adik saya padamu? Lihatlah. Sudah kubilang dia tidak akan percaya. Saya tahu apa yang terjadi. Ini pasti ibu dan anak itu juga ingin mengambil bagian dari uang angpaumu. Dia cuma ingin memanfaatkan status ibunya dan adik tirinya untuk ikut menikmati. Pasti benar kata saya, ayo semua lihat. Ibu mertua jahat merampas uang menantu. Ingin menghasut semua orang untuk memberi tekanan. Maaf, saya tidak terpengaruh. Ibu angkat, sekarang saya baru mengerti. Perasaanmu dulu yang terdesak sampai ingin bunuh diri. Tapi tidak apa, mulai sekarang saya yang akan merawatmu. Ayo kita pergi. Siapa yang berani? Menyentuh saudaraku. Sanye, akhirnya Anda datang. Sanye, kenapa Anda datang? Maupan adik. Uang mahar itu masih pinjam dari saya. Kamu punya acara besar begini tapi nggak ngajak aku. Nggak masuk akal deh. Sanye, ini memang kelalaian saya. Tapi kedatangan Anda untuk minum arak pernikahan, apa nggak agak aneh? Pintar. Aku suka ngobrol sama orang pintar. Bulan lalu kamu pinjam 400.000 sama aku buat nikah. Sudah ditulis hitam di atas putih. Bulan ini harus balik 800.000. Kamu nggak datang bayar ya terpaksa aku yang datang. 800.000 kok bisa segitu banyak? Kamu ini rentenir. Sekarang tahu sudah terlambat. Kamu pinjam uang rentenir buat bayar mahar. Kamu kesurupan ya? Aku nggak tahu dia rentenir, iya. Kakak Huang He bilang dia dermawan. Bodoh banget. Sekarang tahu ditipu sudah terlambat. Senya, kalau dia nggak bisa bayar cari ibunya. Oh. Kamu ibu Maupan ya? Iya, dia bayar dong. Utang anak dibayar ibu wajar saja. Lihatkan ini kenyataannya. Perempuan jahat yang kamu pengen nikahin. Sekarang bikin masalah mau minta ibu buat bersihin kotoranmu. Aku nggak butuh kebaikan palsumu. Sanye, aku sebelumnya sudah minta Min bayar duluan. Waktu itu belum sebulan. Bunganya nggak bisa dihitung sebulan, setuju kan Min? Min. Kenapa kamu di sana? Sayang, kamu pikir kamu bisa nikah sama aku? Kenapa kamu di sana? Sayang, kamu pikir kamu bisa nikah sama aku? Nggak lihat diri sendiri. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah suka sama kamu. Yang aku cintai selalu Huang He. Lalu kenapa kamu setuju nikah sama aku? Berani nggak kamu ngomong sekarang di depan ibumu? Memang seperti yang kamu bilang, gampang ditipu. Dari awal kamu nggak ngajak ibumu. Kenapa? Kenapa kau memperlakukan saya seperti ini? Kenapa? Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Sudah cukup main sandiwarakan. Kapan mau bayar hutangnya adik Maupan? Dengarkan nasihat kakak. Harusnya berlutut ya berlutut. Meminta maaf saja sama ibumu. Mengalah dan mengakui kesalahan. Lagi pula kau anak kandungnya, pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja kan? Tidak mungkin kau anggap apa ibuku.
Ketika butuh baru memanggilnya ibu. Tidak butuh langsung diusir. Hanya karena dia melahirkanmu. Pantas saja seumur hidup berhutang padamu. Kau tenang saja. Hari ini sekalipun saya dipukuli sampai mati di sini, saya juga tidak akan memohon pada ibumu. Paman San. Jangan lihat saya tidak punya uang. BBC. Saya juga tidak punya uang, lagi pula ibumu masih di sini. Pemuda ini benar. Lagi pula anak kandung pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan keras kepala ya, saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Saya juga tidak punya uang. Jangan cari saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, tidak. Saya tidak punya, saya tidak punya uang, saya tidak punya, saya tidak punya. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang ya. Pukul dia. Ibu angkat, jangan pedulikan dia. Ini balasannya, tidak dipukul tidak akan jerah. Sudah. Kau cewek kecil ini. Ada urusan apa denganmu? Oh ya, kakek San, cewek ini punya uang. Saya lihat Wuying memberinya kalung mutiara. Sangat berharga. Maupan tidak bisa bayar, biar ibunya dan adiknya yang bayar, tidak mungkin. Meski uangnya tidak banyak, tapi sekalipun saya punya, saya tidak akan pernah membayar untuk si pengecut ini. Maupan kalau kau masih seorang pria, masih punya tanggung jawab, seharusnya menanggung konsekuensi dari perbuatanmu, bukan selalu berpikir minta bantuan ibumu. Kau sudah besar masih saja menyusahkan ibumu. Selalu minta ibumu membereskan masalahmu, tidak malukah kau? Uangnya ada tapi tidak mau bayar. Tidak mau bayar. Kenapa kamu memukul anak saya? Dia tidak bersalah. Uangnya ada tapi tidak mau bayar. Kalau sampai mati pun tidak masalah. Kamu mau apa? Pergi sana. Saya tidak hanya akan memukulnya, tapi juga akan memukulmu. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakek tua Bao. Kamu berani memukul saya. San Ye. Kakek tua ini, dia berani memukul saya. Memukul saya tidak apa-apa, tapi saya adalah orang Anda. Bukankah itu memukul wajah Anda? Cepat-cepat kamu. Kamu diam saja. Kamu tahu siapa dia. Kalau dia marah bukan hanya kamu. Bahkan saya pun akan dikirim ke Myanmar Utara untuk menyapu. Ayo Kiang Ye. Angin apa yang membawa kamu kemari? Ayah, akhirnya kamu datang. Maaf, ayah datang terlambat. Kalian sudah menderita. Saya tidak apa-apa, tapi Shan dia. Apakah kamu yang memukul anak saya? Ini adalah Nona Shanshan. Kiang Ye, maaf ya. Saya yang kurang awas. Sampai tidak mengenali Nona Shanshan. Saya benar-benar pantas mati. Saya benar-benar pantas mati. San Ye. Bukan cuma seorang kakek yang setengah badannya sudah masuk tanah. Takut apa sama dia? Kamu diam saja. San Ye. Tidak berani menunjukkan keahlian di depan Kiang Ye. Yang kamu sebut setengah badannya sudah masuk tanah itu adalah Gao Ziqiang, Presiden Direktur Grup Tianying. Tidak mungkin kalau dia Presiden Direktur Grup Tianying. Wuying mana mungkin kenal dia? Gadis ini memanggilnya ayah. Lalu memanggil Wuying mama, saya tahu. Wuying selingkuh dengan dia. Diam saja nenek saya. Kiang Ye. Semua kata-kata itu, dia yang bilang tidak ada hubungannya dengan saya.
Tidak ada hubungannya dengan kamu bawa orang ke sini mengganggu anak saya. Acara pengakuan ibu angkat, dan memukuli putri saya. Kamu masih berani bilang ini, tidak ada hubungannya denganmu. Bukan anak haram. Ya bukan. Ibu angkat sebelumnya menyelamatkan nyawa saya. Untuk berterima kasih atas kebaikannya menyelamatkan saya. Saya berniat mengakuinya sebagai ibu angkat saya. Acara pengakuan kita diadakan di ruangan Furong sebelah tidak terdugakan. Maupan saya sengaja tidak mengatakannya sebelumnya. Hanya ingin melihat apakah kamu masih peduli. Sedikit saja rasa kasih sayang ibu dan anak untuk mempercayai ibumu. Tapi yang tidak terduga adalah keburukanmu. Sungguh keterlaluan, saya tidak mengerti. Ibu angkat saya orang yang sangat baik, bagaimana bisa melahirkan anak seperti kamu? Bahkan sampai membuatnya ingin bunuh diri. Bunuh diri. Ayah, orang-orang ini keterlaluan. Harus dihukum dengan tegas. Nona Shanshan. Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya. Maafkan saya. Nona Shanshan. Qiang Ye, saya tahu salah. Maafkan nyawa saya mengaku. Saya mengaku semuanya. Mereka berdualah yang menyuruh saya keluar. Bilang pakai utang untuk menghalangi Maupan lalu memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Saya dapat 60% dari uang mahar. Dan juga pinjam uang rentenir. Juga permainan mereka berdua tipu muslihat. Awalnya ingin memanfaatkan anak untuk menipu Wing. Mahar Nyonya Wu lalu kabur bawa uang. Nyonya Wu tidak tertipu lalu dengan bujuk rayu menipu Maupan ke tempat saya. Qiang Ye sebenarnya. Saya juga tertipu oleh wanita ini, semua rencananya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Wang He, kamu ngomong apa sih? Memang begitu kan, waktu itu ibumu tidak setuju. Kita bersama kamu sendiri yang nekat mendekat. Berani bilang tipu muslihat bukan ide kamu. Bahkan Maupan juga kamu yang pilih sendiri. Bilang dia orang jujur di rumah, cuma ada ibunya, tidak ada pria yang mengurus. Bilang dia paling mudah ditipukan kamu. Kamu lihat kan? Ini cewek yang kamu suka. Jujur dan setia menjilatmu bertahun-tahun. Di rumah cuma ada ibunya mudah ditipu. Maupan, jangan dengarkan dia, saya benar-benar mencintaimu. Cintamu padaku adalah bersekongkol dengan kekasih gelapmu untuk menipuku. Cintamu adalah membujukku untuk meminjam uang rentenir. Cintamu adalah demi mencapai tujuan. Hingga membuatku dan ibuku putus hubungan. Apa yang telah kulakukan yang membuatmu bersikap seperti ini padaku? Kamu dan ibumu putus hubungan juga harus menyalahkanku. Kamu sendiri yang melakukannya, bukan aku yang memaksamu. Maupan, kamu masih ingat padaku. Aku pernah menggendongmu waktu kamu masih kecil. Paman Gao. Kamu masih ingat padaku, itu aneh. Bagaimana bisa orang lain menuduhku dan ibumu memiliki hubungan gelap, dan kamu percaya dengan omongan itu? Ketika aku bertemu ibumu di rumah sakit, dia sudah memiliki niat untuk bunuh diri. Aku dan dia sudah 20 tahun tidak bertemu. Bahkan aku bisa langsung tahu bahwa dia tidak melakukan hal-hal itu. Seberapapun kamu dibutakan oleh cinta, tidak seharusnya sampai pada tingkat tidak percaya pada ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Sudahlah, kita pernah kenal, hari ini aku akan membereskan kekacauan ini untukmu. Berharap kamu bisa mengambil pelajaran, dan tidak melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Semua orang ini, seret keluar, laporkan ke polisi. Yang bangkrut biar bangkrut hari ini, siapapun yang berani menyentuh anakku dan Yingzi, potong tangannya. Ya Tuan Qiang, Tuan Qiang. Ampun Tuan Qiang, ini memang tidak ada hubungannya denganku. Qiang, lihat bagaimana kalau. Ampun Tuan Qiang. Maupan. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tahu kamu mencintaiku, kamu tidak tega melihatku masuk penjara kan? Aku bersumpah aku hanya akan mencintaimu seorang. Oh iya, aku sedang mengandung anakmu. Anak ini sudah melakukan tes DNA. Kamu tidak akan menolaknya kan? Dia tidak bersalah. Anak ini sudah melakukan tes DNA. Kamu tidak akan menolaknya, Maupan. Kamu tidak akan luluh lagi kan? Diamlah. Ini urusanku dan Maupan, apa urusanmu? Bukankah kamu paling menantikan memiliki anak denganku? Anak ini sudah 3 bulan, kata dokter. Dia sudah mulai terbentuk mungkin. Sekarang sudah bisa mendengar kita berbicara. Kalau si bayi mendengar dia belum lahir. Ayahnya sudah tidak mau mengakuinya, betapa sedihnya si bayi. Aku benar-benar tahu salah. Sebelumnya aku terlalu terlena. Tapi aku sudah menikah dengan Maupan, kamu juga tidak menginginkannya. Memiliki noda seperti aku kan selama. Kamu meminta Paman Gao untuk melepaskanku, aku bersumpah. Aku pasti akan berbakti padamu dengan baik di masa depan. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Kamu dan ibu angkat sudah putus hubungan. Sekarang dia bukan ibumu lagi. Aku tahu maksudku adalah. Aku ingin bertanya apa pendapat ibu. Kamu sudah besar, bisakah kamu tidak selalu mengandalkan ibumu? Punya pendapat sendiri dong. Shanshan, benar, kamu sekarang sudah dewasa.
Sudah menikah bisa jadi ayah. Bagaimana jalan ke depan? Harus kamu yang tentukan sendiri. Aku tidak bisa selamanya di belakangmu, menopangmu kali ini masalah ini. Kamu harus mengambil keputusan sendiri. Karena Min Min sudah hamil, dia juga bilang dia akan berubah. Bagaimana kalau kita kasih Min Min kesempatan lagi? Ibu angkat lihatkan. Sekarang apakah merasa sedikit lebih lega? Shan, terima kasih. Kamu membuatku melihat wajah aslinya. Sekarang aku bahkan tidak punya sedikit pun keraguan lagi. Kalian berdua sedang bermain teka-teki apa? Kami sudah mendapatkan buktinya. Anak di dalam perutnya. Bukan anakmu sama sekali. Ini adalah kartu nama yang jatuh. Di lokasi tes DNA, lihat perusahaan di atas ini pasti Huang He. Dan noda darah ini adalah milik ibu angkat. Saat itu di tempat parkir ibu angkat tertabrak. Lututnya terluka, kamu pasti ingatkan. Ini adalah hasil tes DNA saat itu. Ayahku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya lagi. Menemukan sampel milik Chai Min Min. Bukan sampel amniosentesis sama sekali. Melainkan noda darah ibu angkat ini membuktikan. Ada yang menyusup ke laboratorium dan menukar sampel. Dan siapa orang itu? Aku rasa tidak perlu dijelaskan lagi, kan kamu bohong. Aku sama sekali tidak terhadapmu. Karena orang yang masuk adalah kekasih gelapmu. Kamu. Apa yang kamu katakan itu benar, aku bisa memalsukan. Maka kalian juga bisa memalsukan. Baiklah, kalau kamu masih belum menyerah. Saya bisa menyediakan tempat untuk kamu melakukan tes ulang kali ini. Kita akan menyediakan lembaga tes yang paling terpercaya. Memastikan hasilnya tidak ada kesalahan. Sudah begini. Apalagi yang mau kamu katakan? Maupan kalau kamu keberatan, aku bisa. Gugurin anak ini sekarang, kita coba hamil lagi. Anak kita yang sebenarnya. Mama sekarang punya uang. Gak perlu lagi mikirin mahar. Oh tidak. Aku gak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu maafin aku, kamu pukul aku. Kamu bohong sama aku selama ini, bikin keluarga aku hancur. Aku pengen bunuh kamu, Paman Gao. Aku mau minta satu hal terakhir. Tolong bawa perempuan ini keluar. Aku mau laporkan dia atas tuduhan penipuan. Mulai sekarang. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Ah? Mau pan? Gimana sekarang, mau tobat? Sudah terlambat. Barusan itu kesempatan terakhir, kamu sendiri yang nggak ambil. Jangan pakai itu sebagai alasan nyalahin mama kejam. Mama. Shan ini urusan mereka berdua. Biar mereka yang selesaikan. Ah, ayo. Ngajarin orang nggak bakal bisa. Tapi kejadian ngajarin sekali langsung bisa. Aku harap kamu selalu ingat pelajaran ini. Kedepannya lihat orang dan barang lebih hati-hati. Aku ingat, aku nggak akan lupa. Baguslah. Nggak sia-sia kita jadi ibu dan anak. Mama, maksud kamu apa? Ini hal terakhir yang bisa Mama ajarkan ke kamu. Mama, kalian sudah selesai. Bagus, pesta pengakuan baru mulai. Sekarang pergi, masih bisa nyampe. Nggak usahlah. Ramai, aku nggak nyaman lagian. Makanan di restoran besar aku juga nggak terbiasa. Mending kita pulang bikin pangsit. Oke, Papa suka banget makan pangsit. Ayo pulang bikin pangsit. Mama, anak tahu salah. Datang. Shan, mama aku ada di sini. Ngapain sih kamu? Mau ngapain lagi? Aku sengaja datang hari ini. Untuk minta maaf sama mamaku. Ini sertifikat rumah udah aku balik nama. Rumahnya tetap buat mamaku di kartu ini.
Ada 40 juta yang dulu mamaku transfer ke aku, semuanya aku simpan di sini. Sekarang kerjaanku udah stabil, aku bisa nafkahin keluarga, bisa nggak? Udah deh, lihat deh rumah kita. Kurang apa sama barang-barangmu? Mama sekarang di sini hidupnya senang. Jangan bikin dia susah lagi deh. Aku tahu uang ini buat kamu. Gak ada artinya, tapi aku beneran pengen. Mulai lagi dari awal, jangan ketawa ya. Beberapa hari ini aku mimpi panjang banget. Mimpinya aku nikah sama Min Min 8 tahun kemudian. Aku jahat banget sama mamaku, ninggalin dia sendirian, dikunci di rumah tua sampai dia mati kelaparan. Baru aku sadar pas hari ke-7 semua ini. Kesalahanku, boleh nggak aku ketemu mamaku sebentar? Lihat dari jauh aja udah cukup. Mimpimu tuh kayaknya beneran banget. Sekarang kamu minta maaf juga beneran. Tapi aku nggak bisa bantu kamu. Soalnya mama sekarang nggak di sini. Nggak di sini. Dia sama ayahku lagi jalan-jalan keliling dunia. Mama udah berangkat belum? Udah ketemu teman jalan yang aku bilangin belum? Zikyang, kamu ini. Gimana penampilanku, ada bayangan masa muda nggak? Kamu mau ngapain sih? Jalan-jalan road trip. Cepetan naik mobil. Aku ya. Berani nggak ikut aku jalan-jalan, langsung berangkat? Cepetan, mau berangkat nih. Nanti ketinggalan daun gugur di Dahinggan. Ayah, aku udah kasih kamu kesempatan. Kalau pulang mama belum jadi mama asli. Aku juga nggak mau kamu lagi.